Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Nenser Sinatobe dengan NIM 20030301008, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya, Teori Sosiologi Klasik, bukunya yang ke-8, Sosiologi Journal. Bab 1, pendahuluan. Masalah mendasar sosiologi individu dan masyarakat. Bidang sosiologi yang muncul jika seseorang ingin membuat pernyataan yang dapat dipertahankan tentang ilmu sosiologi adalah bahwa klaim sebagai ilmu tidak terbantahkan. Lebih jauh, ada banyak pendapat yang kacau balau tentang isi dan tujuannya, dan begitu banyak konteks dan kebingungan, sehingga orang ragu-ragu lagi dan lagi apakah dia benar-benar berurusan dengan masalah yang dapat dibenarkan secara ilmiah. Di sini kurangnya definisi yang jelas dan tidak perlu diperkan dan akan terlalu buruk jika dibuat dengan adanya sejumlah masalah spesifik yang tidak secara menyeluruh tangani di tempat lain, disiplin ilmu, dan menggunakan fakta atau konsep masyarakat sebagai elemen dan titik kontak bersama. Masyarakat dan pengaruh masyarakat. Ikatan yang rendah di antara masalah-masalah yang heterogen bisa jadi menjanjikan persatuan mereka di tingkat yang lebih dalam. Namun bahkan ikatan renggang ini tampaknya mustahil karena karakter bersama bidang sosiologi satu-satunya konsep yang menyatakan masalah-masalah ini dengan masyarakat. Faktanya, semua penolakan yang ada tentang kemungkinan sosiologi sebagai ilmu muncul atas dasar karakter permasalahan ini. Sungguh luar biasa bahwa penyangan minimalkannya akan membesar-besarkan konsep ini. Keberadaan kami dengar adalah atribut aktif individu, kualitas dan pengalaman mereka. Masyarakat sebaliknya adalah abstraksi sosial dan tingkat individu. Contohnya sosiologi umum. Kesadaran radikalisme masa jelasi tingkat ini tidak mengizinkan cara-cara berperilaku yang mengakan praktis alternatif. Semua aksi massa menghindari jalan memutar. Berhasil atau tidak, mereka melalui rute terpendek. Mereka selalu didominasi oleh satu ide dan oleh ide sederhana. Mungkin, hampir tidak mungkin bagi setiap anggota massa untuk memiliki kesadaran dan keyakinan akan ide-ide yang lebih beragam, yang di samping itu ide-ide dari orang lain, mengingat kondisi kompleks di mana kita hidup. Ide apapun yang berusaha mendapatkan pengikut harus radikal dan harus mengadakan banyak klaim besar yang dengannya atau mungkin akan dihadapi. Bab 2, pembahasan aspek kuantitatif grup tentang signifikan angka untuk kehidupan sosial. Untuk kelompok radikalisme dan kekompakan radikalisme semacam ini dibedakan oleh emosi dan menekan ciri khas kelompok besar. Tapi ini pengecualian karena pada umumnya partai kecil lebih radikal daripada partai besar, di mana tentu saja ide-ide yang menjadi basis partai itu sendiri membatasi radikalismenya. Radikalisme di sini bersifat sosiologis. Hal ini diharapkan oleh pengabdian yang tidak terpisahkan dari individu pada alasan kelompok, oleh penetapan tajam kelompok terhadap kelompok terdekat lainnya, kejahatan demarksi yang diperlukan oleh kebutuhan untuk mempengaruhi diri kelompok. Oleh karena ketidakmungkinan mengurus berbagai
kecenderungan dan ide dalam karakter sosial yang sempit. Dari semua hal, radikalisme konten sebagian besar bersifat independen, yang sama serta numerik. Nomor tersebut beroperasi sebagai prinsip klarifikasi dalam grup, artinya bagian-bagian kelompok yang dibentuk melalui fungsi pencatatan sebagai unit-unit relatif. Pada poin ini saya hanya menekan prinsip umum ini. Nanti saya akan membahas pertanyaannya individu tentang dan kelompok yang bersatu, dan lebih khusus lagi pembahasan tidak hanya dari aspek ke bawah dalam hal memberita dan diatur, tetapi di antara anggota yang terkoneksi adalah salah satu kemajuan yang paling luar biasa dibuat oleh manusia. Ini adalah struktur anatomi yang membentuk dasar dari proses organik dan sosial yang lebih tinggi. Klarifikasi dapat berasal dari keturunan atau dari asosiasi berdasarkan janji struktur, dan dari identitas pekerjaan atau dari pengelompokan berdasarkan distrik setempat. Semua prinsip klarifikasi ini digabungkan dengan prinsip kuantitatif. Masa manusia yang ada atau keluarga dibagi dengan angka tertentu, dan dengan demikian menghasilkan pembagian yang sama secara numanik dan subordinasi di bawah pluralitas Horgen dalam analisis sebelumnya tentang di bawah elemen tujuan yang membentuk pluralitas terkondisi atau dalam suatu hal yang relatif. Mereka berperilaku seolah-olah ada fenomena baru muncul bagaimanapun gerakan setelah dan supradit tidak terintak sebagai satu kesatuan dari unsur-unsur yang homogen. Dalam hal ini para subjektif bisa jadi perlawanan atau satu sama lain, atau mereka mungkin membentuk skala di mana beberapa hari mereka adalah bawahan dari atasan yang lebih tinggi. Rahasia dan perkumpulan rahasia. Syarat pertama harus berusaha dengan seseorang adalah mengetahui dengan siapa seseorang harus berusaha. Fakta bahwa orang biasa mempertahankan diri satu sama lain setiap kali mereka terlihat dalam percakapan dengan durasi beberapa pun atau bertemu di tempat sosial yang sama dapat dianggap sebagai bentuk kosong. Namun itu adalah simbol yang menandai dari pengetahuan timbal balik yang diandaikan oleh setiap hubungan. Kita sangat sering tidak meyakinkan karena untuk sejumlah atau sebagian besar relasi kita hanya perlu mengatakan dengan cukup kecenderungan dan kualitas tipikal hadir di kedua sisi. Yang ketiga, penutup. Kesetiaan dan syukur kolektif. Perilaku kolektif orang asing metodologi kesetiaan dan syukur. Kesetiaan adalah salah satu cara perilaku yang sangat umum yang mungkin menjadi penting dalam semua interaksi di antara manusia. Tidak peduli beberapanya mereka secara material atau sosiologi dalam perspektif bahwa bawahan konsentrasi dan perusahaan kolektif terhadap pihak ketiga seperti dalam persahabatan kolektif, dalam keluarga dan dalam hal negara, dalam cinta serta dalam hubungan seseorang dengan kelompok pekerja dalam suatu struktur ini yang diteliti murni dalam konsultasi sosiologisnya. Kesetiaan dan kebaikannya menjadi penting, tetapi
seketika itu penting sebagai bentuk sosiologi orde. Kedua, seolah-olah bagian instrumen hubungan yang sudah ada dan bertahan lama. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.